nih. Terkait dengan bidatihi itu ya. Ini dalam kitab apa? Dalam kitab Idahud Dalil. Oh iya, silakan. 107. Ini dikatakan faman ja'alal istiwa fi haqqihi ta'ala ma yufhamu min sifatil muhdatsin wa qala istawa bidzatihi. Nah ini aw qala istawa haqiqatan faqadi ba'tada'ah bihadhihi ziyadah allati lam tathbut fis sunnah wala an ahadin minal a'immatil muqtada bihim. Itu Bang Maning ya. Makanya kenapa di awal itu kami kan tidak sepakat sepenuhnya dengan adanya bahasa bidatihi, karena bidatihi ini itu bisa dipahami yufhamu min sifatil muhdatsin, begitu. Karenanya dalam hadis itu ya tidak pernah ada kata istawa bidatihi. Kemudian jadi kalau saya bilang zat, berarti ya, bidatihi ini sifatin muhdas, berarti sifat baru zat ini. Nah ya. Oh, jadi kalau saya bilang zatnya Allah, berarti Allah punya sifat baru. Bukan zatnya Allah, terkait dengan istiwa yang kemudian diekori dengan bidatihi. Ya gimana Ustaz? Faman ja'alal istiwa ya, faman ja'alal istiwa fi haqqihi ta'ala ma yufhamu min sifatil muhdatsin, dan orang yang mengatakan istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang bisa dipahami dari sifatnya makhluk, wa qala, dia berkata istawa bidatihi. Ini dalam konteks istiwa, dikatakan bahwa Allah itu beristiwa dengan zatnya. Nah, ketika istiwa ini diberikan kata dzatihi, ini akan menimbulkan pemahaman bahwa zatnya Allah itu akan melekat ataupun menetap di atas arsy. Nah, di situ akan muncul bahwa fisiknya Allah itu ada di atas arsy. Akan muncul pemahaman begitu, Bang. Oh, itu kalau makanya dari sisi penambahan bidatihi ya, dari sisi penambahan bidatihi, maka ini tidak diperbolehkan. Bahkan penambahan kata bidatihi ataupun istawa hakikotan ini disebut sebagai faqadi ba'tada'ah bihadhihi ziyadah. Ini adalah penambahan yang bid'ah. Jadi kalau kita mengatakan Allah beristiwa, ya sudah cukup katakan istiwa. Allah beristiwa atas arsy, begitu aja. Boleh anak sekarang, Ustaz? Ya, silakan. Kalau begitu berarti makna istawa bidatihi ini, kalau Ustaz mau seperti jenengan mengatakan istawa bidatihi, itu bahasa bidatihi itu dari mana? Bidatihi itu penambahannya dari mana? Makanya di awal itu yang saya tanyakan, Anda mengatakan bidatihi itu dari mana gitu loh, penambahan bidatihi itu, padahal Al-Quran tidak mengatakan bidatihi. Kemudian As-Sunnah tidak mengatakan bidatihi. Nah, di sini kan posisi Asy'ariyah itu kan sebenarnya ada pada posisi tafwid di sini. Iya, jadi Asy'ariyah itu tidak mau menambahkan suatu apapun, begitu, Bang. Kalau gini Anda ngomong-ngomong, Ustaz, kalau gitu Ustaz, saya dikit-dikit lah. Makanya di awal itu kan sudah saya spilkan bahwa ungkapan bidatihi itu adalah ungkapan yang berpotensi mengarahkan pada tajsim ataupun mensifati Allah dengan sifat muhdats. Sampai saya katakan bahwa banyak ulama yang tidak sepakat dengan kata bidatihi. Di antaranya seperti Al-Ghazali tadi itu. Sahih. Nah, sekarang gini Ustaz, betul ulama tidak sepakat banyak, tapi kan ada ulama yang menggunakan. Nah iya, misalnya yang menggunakan itu ulama siapa itu perlu diperjelas dulu. Bentar Ustaz, kalau Ana bilang juga pasti kan dibilang ulama Mujassimah. Bentar dulu Ustaz, gini Ustaz, jangan gitu, tunjukkan dulu. Udah pasti dibilang Wahabi lah Ustaz, udah jelas itu. Gini maksudnya gini Ustaz, Ana mau ini aja gini. Sekarang kalau misalnya Ana sampaikan, ketika Allah mengatakan wallahu sami'un basir,
Allah itu maha mendengar dan juga maha melihat, misalnya saja, ketika Allah katakan Allah maha mendengar dan Allah maha melihat, bizatihi atau tidak? Misalnya, saya katakan demikian. Allah sami'un bisam'ihi, kan sudah seperti itu, Bang. Nah, Allah itu maha mendengar dengan sifat samaknya. Itu sudah persoalan itu. iya, Ustaz. Jadi gini, Ustaz. Betul, dengan sifat samaknya. Betul, Ustaz. Ana sepakat. Mesti gini, Ustaz. Kalau ana bilang bahwasanya kan Allah kan punya sifat. Sifatnya melekat pada Allah atau tidak? Tadi yang dikatakan Abata itu Iya, kan tadi kan katanya tasamu. bukan Jadi bukan kalau bukan tasamu- yang di awal, bukan yang tasamu. Yang mana, Ustaz? Bukan yang tasamu. Yang mana kalau gitu, Ustaz? Afwan, Ustaz. Bahwa lupa. sifat itu bukan dat, kan begitu ya. Sifat, Oh, sifat bukan zat. dat. Iya. Ribet nih. Banci Mu'tazilah ribet. Woi, sifat bukan zat ya, Ustaz? Sifat bukan dat. Nah, melekat Tapi atau sifat zat? itu Oh, tidak jadi- terpisah dari dat. Oh, Kan sudah sifat dikatakan bukan begitu. zat. Sifat bukan zat tapi tidak terpisah dari zat. Mm-mm. Sekarang kalau saya katakan Ustaz, wallahu Ya. samiun basir, dia tidak terpisah dengan zat Allah? Allah itu sami'un bisam'ihi, dengan samaknya Allah. Itu kan sudah saya kasih Iya. domir. Betul, Ustaz. Bisa mihi dengan sifat samaknya, betul. Dengan sifat Terus. mendengarnya. Yang ana mau tanya, sifat mendengarnya Allah melekat enggak sama Allah? Yang melekat. Berarti sifat Allah melekat pada Allah. Mm-mm. Sekarang ana mau tanya, kalau saya katakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa bimana istaula, Allah itu sifatnya berkuasa terhadap arsy, boleh enggak? Kira-kira Kenapa? sifatnya berkuasa terhadap arsy. Sifatnya berkuasa Terhadap terhadap arsy. ars. Arsy. Ya Jadi boleh begini, lah. Bang. Ya boleh. Nanti nggak itu apa-apa. ada kudro, Oke. itu Dari Kalau- Bang kalau- Ustaz gini, Ustaz. Satu dulu, Ustaz. Tadi Ustaz nama aku bilang boleh. Terus kenapa ketika saya bilang irtafa'a wa ala itu sifat tapi melekat pada Allah hendak boleh? Emang kalau istawa itu sifatnya Maklum Bang apa? Maning. Banci Sifatnya Mu'tazilah apa? memang gitu. begini, Bang Maning, begini. Nah, Ya. mana lagi Ustaz? Enggak apa-apa. Bang Agus jangan anu dulu. Ya, Iya, boleh lanjut. Bang. Oke. Aman. Jadi begini. Yang Gimana, tidak Ustaz? boleh itu adalah penambahan bidatihi. Itu di awal ya. Oke, Penambahan ana ndak bidatihi. tambah bidati Ustaz. Oke. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa bimana istaula. Bimana Bahwasanya istaula. Ar-Rahmanu istaula 'alal arsy. Coba. Iya. Nah, diartikan apa kalau dari aswaja lah? Diartikan apa dulu kalau gitu? Dari aswaja. Menguasai. Menguasai arsh, oke ya? Menguasai ini sifat? Menguasai ya. Sifat melekat pada zat? Zat Allah ya. Menguasai itu Melekat iya, enggak? iya, itu kan Oke, sekarang saya tanya. Hmm. Kalau irtafa'a wa ala tinggi ya, tinggi. Hmm. Sifat atau enggak? Sifat. irtafa tinggi, sifat. Sifat. Nah, sifat. Ini tanpa intikal wa zawal ya. Intikal Iya. wa zawal enggak ada. Eh, Wa huwa ala kulli syai'in qadir kan jelas ya. Irtafa'a wa ala tinggi Tinggi. melekat pada zat atau tidak? Melekat pada zat. Nah, berarti sepakat kita Apanya yang sepakat? bahwasanya sifat Allah yang tinggi itu melekat pada zatnya. Ya Maknanya iya kita- sifatnya Allah yang tinggi, Tinggi bukan dengan zatnya zatnya. Allah yang tinggi. iya. Oke, sekarang gini Sat, anak pakai istawala. Ar-Rahmanu istawa alal arsh. Allah itu menguasai arsh. Zatnya Allah menguasai arsh, sifatnya Allah menguasai arsh. Iya, Bisa betul. ndak? Bisa. Nah, sekarang saya ganti. Irtafa'a wa ala, tinggi di atas arsh, sifatnya itu tinggi, melekat pada Nah. zatnya. Apa? Melekat kepada zatnya Allah, sifatnya tinggi. Ya benar tuh, salahnya Ya. di mana? Ah, berarti tidak salah sepakat kita. Ya, Bahwasanya yang irtafa'a wa tinggi ala itu kan berarti sifatnya. Oh, begini Ustaz. Betul, yang tinggi itu sifat, tapi sifat kan melekat pada zat. Terus
Kalau sifat melekat pada zat, enggak masalah dong saya bilang zatnya. Zatnya Allah Kan sifat tinggi. melekat pada zat. Ah. Nah, berarti saya bilang kalau misalnya zat Allah itu maha mendengar, zat Allah itu maha melihat, zat Allah itu maha kalam. Salah enggak? Udah Bang Maning. Nah, kalau zat Terus? Allah maha tinggi di atas arsy, Terus ketika dikatakan Salah Allah nggak? maha tinggi di atas aras, Anda mengatakan bahwa zatnya Allah pun maha tinggi di atas aras, begitu. iya. Lantas kalau pemikirannya seperti ini, bagaimana dengan ayat Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin? Nah, terus mau diartikan apa kalau menurut Ustaz itu kira-kira? Oh, kira-kira. Nah, abang kan tadi katanya sepakat. Ya kalau sepakat ya tolonglah diberi dalil. Bisa nggak? Abang ini sepakat nih. Oke, sifatnya Allah itu tinggi. Ya, dan kemudian disimpulkan bahwa zatnya Allah juga tinggi. Nah, ini dalilnya mana? Argumen ini didasari dalil ayat Jadi yang yang saya mana? tanya, makanya saya tadi kan tanya sama Ustaz. Ya, Sifat enggak, abang kan itu- tadi udah ini nih, udah sepakat nih, udah sepakat kan? Kesepakatan Ya. itu silakan abang kasih dalil ayatnya. Mana ayatnya? Iya, Kesepakatan maksudnya itu. gini Ustaz. Kalau Ustaz ambil dalil itu nggak bisa Ustaz. Yang anak tanya gini dulu Ustaz. Dalil ana nih, ini dalil ana nih Ustaz. Dalil ana tanya sama antum. Sifat Allah melekat enggak pada zat Allah? Iya. Ini dalil ini. Iya, melekat. Melekat kan? Melekat. Berarti otomatis apa yang saya sampaikan tentang sifat Allah Mm-mm. terkena enggak zatnya Allah? Iya, Terkena melekat. kan? Berarti kalau saya katakan Ar-Rahmanu istawa alal arsh atau Ar-Rahmanu istaula alal arsh. Allah menguasai arsh Iya. dengan zatnya karena Oke. sifatnya melekat pada zatnya. Iya, Betul? terus. Nah, sekarang kalau saya katakan Ar-Rahmanu alal arsy istawa bimana irtafa'a wa ala. Mana Ustaz? Apakah irtafa'a wa ala ini tidak boleh saya katakan demikian sama dengan istaula tadi? Iya, boleh. Terus. Nah, boleh. Berarti udah sepakat kita Ustaz. Tidak ada masalah Oke, kalau itu. Gimana kesimpulannya terus? Ini baru Kesimpulan sepakat nih, saya. kesimpulannya. Kesimpulan saya gini Ustaz. Kita ini kan Simpulkan saja, simpulkan. Simpulkan dulu. Simpulkan dulu. maksudnya begini Ustaz. Kalau anak pribadi Ustaz. Simpulkan, silakan, Boleh, simpulkan, Ustaz. monggo. Iya. Iya pelan-pelan Ustaz ya, pelan-pelan. Maksudnya gini Ustaz, kita kan semua sama-sama bersaudara sesama muslim ya Ustaz. Maksudnya dalam artian begini. Iya, Saya sebagai muslim, kami juga mengambil ilmu sama antum-antum semua. Dalam artian gini Ustaz. Kita ini sesama muslim. Enggak, simpulkan aja, simpulkan dulu. Simpulkan, monggo. Sudah, kalau Itu premisnya sudah bagus itu. Mukadimah sugro kubronya sudah ngomongin bagus. saudaranya nanti. Simpulkan dulu di kasus ini. Iya makanya anak mau simpulkan pelan-pelan dulu Ustaz. Oke, silakan, Kalau simpulkan. kita ini sesama bersaudara, ngapain Ustaz tiap malam kita bahas Ar-Rahman? Enggak, simpulkan dulu. Ustaz pelan-pelan Ustaz. Anak mau bicara dipotong terus bagaimana caranya? Ayo, monggo. Kalau mau begitu bagaimana caranya Ustaz? Silakan simpulkan kesimpulannya. Nah gini Ustaz, kan kita ini kan sama-sama saudara, semuslim kan, seiman. Kita sama-sama bertauhid kepada Allah kan. Maksudnya gini Ustaz, kalau misalnya kita ini sama-sama muslim, sama-sama bertauhid, kenapa tiap malam kita mau bahas Ar-Rahmanu alal arsy istawa, satu mujassimah, satu tidak? Kalau kita mengkonsekuensikan satu mujassimah, berarti kami ini kafir di mata antum semua. Padahal yang anak tanyakan ke antum tadi, antum juga sepakat. Gimana itu kira-kira Ustaz? Antum sepakat bahwasanya sifat melekat pada zat. Ketika saya katakan istaula bimana menguasai, zatnya Allah itu menguasai arsy, antum sepakat. Tapi tadi saya katakan irtafa wa ala, tinggi zatnya di atas arsy, antum juga sudah sepakat. Berarti otomatis kita tidak berbeda Ustaz. Begini Bang. Ustaz. Ini yang jadi perbedaan setiap setiap diskusi itu adalah ketika istawa itu dimaknai dengan istaqarra ataupun julus. Saya tidak mengenai istaqarra wal julus Ustaz.
Itu Nah, kejauhan. nah ini kenapa sampai ingin menyatukan kalau Ini begitu? Muzaki gagal fokus. Anda kan tidak meyakini Sakor Rawal Julus. Enggak Makanya disimpulkan sudah, kalau- saja. Muzaki kejauhan ini. Ya Ini udah namanya disimpulkan yang saja, mengatakan disimpulkan. Istaghfar Julus itu adalah orang di bawah antum itu biasanya. Nah, gini Ustaz, makanya gini Ustaz. Kan Anda kan sudah sampaikan, ternyata kita ini punya kesamaan yang sama. Kalaupun ada kekeliruan, kita bantai sama-sama, maksudnya begitu. Saya meyakini, wallahi Ustaz, kalau dikatakan, Pak Waneng, Ustaz, boleh sebentar saya Ustaz. jawab dulu satu. Dikit aja Ustaz. Udah selesai Ustaz. Enggak gini. Sampai tadi mengatakan Bentar dulu, Bata, bentar. Belum selesai itu, Bata. mengapa kita harus berbahas tentang ini Iya, tiap Ustaz. malam ya? Gini. Tidak, maksudnya gini Ustaz. Ini saja yang mau saya jawab. Nanti sampai teruskan. Kenapa kami Aduh, harus lupa berbahas lagi, ini Ustaz. tiap malam? Enggak gini, karena ini premis yang harus dijawab serta Ya, merta. fadal. Gini, mengapa kami harus berbahas ini tiap malam? Ya, kenapa? Karena kita melihat pada Wahabi itu ada kemungkaran. Dan Wahabi itu ada beberapa varian. Contoh di bawah antum itu tadi mengatakan bahwa kami ini adalah bancinya Mu'tazilah. Ini kan kata-kata yang keji ini. Ya, udah Ya, memang Ya. ya kenyataannya begitu sih. Nah kan, dengar dulu. Makanya itu yang membuat kami harus bergerak tiap malam. Terus Kan saya kemudian tidak minta Ustaz. Boleh anak dikit aja Ustaz. saya jelaskan dulu, nanti sampai jawab. Lepas ini saya turun. Saya jawab lagi. Tadi ketika saya membawa hadis, dikatakan itu hadis sampah. Ini sekte-sekte Abang, Wahabi ini ada bukan kemungkaran di momen situ, framing ini, makanya Abang. makanya Momen kami itu framing harus jadi Abata keseringan gitu, Abata. enggak, ini memang kenyataannya. Dan sudah saya screenshot, Nah, sudah. kenyataannya kan begitu ya. Tinggal nanti sudah saya screenshot. Agusti yang mengatakan itu hadis sampah. Iya, memang. Sudah. Ngeri ini Pak. Makanya mengapa kita harus berbahas tiap malam? Karena di Wahabi itu ada varian. Ada Wahabi yang tasamuh, Varian ada ya Wahabi Kayak yang antum. ekstrim. Ada Wahabi yang ekstrim. Ya udah Ustaz. Ya, jadi sampean jangan salahkan kami. Sampean nasihati anak-anak buah sampean untuk apa ya? Oh, anak kontrol buah, dalam Ustaz. kata-kata. Oh, anak Gitu ya? Nggak boleh begitu lah Ustaz. Kok nggak boleh begitu? Sekarang begini. Maksudnya, Pernahkah? tidak pernah gaji Bang Agus, kok jadi anak buah saya Bang? Iya, jadi begini, yang perlu diketahui itu begini. Ulah aswaja seperti ini atas percikan asap yang ditimbulkan oleh Wahabi yang ekstrim. Siap Ustaz, siap. Itu catatan seperti itu ya. Nah, kalau sampean sudah dengar seperti ini, maka saya cukupkan di sini jawaban saya. Saya turun biar gak Jangan dulu Ustaz lah, kita diskusi lah, ambil ilmu dikit. Abata. Saya mau kerja itu di Framing kok. ini ada Ustadz Hitam lebih. Saya mau Abata kerja. turun aja, Abata. Nah, Ustaz. Cuma framing. Ya Ustaz. Ada Ustadz Nasad itu. Apa? Ini Ustaz, jangan sebelum antum turun anak mau dikit aja Ustaz. Itu yang makanya anak mau selesaikan dulu Ustaz. Iya, apa? Dikit aja Ustaz. Nah, gini Ustaz, maksudnya gini. Oke lah, kita sepakat. Dalam kita ini punya kekeliruan masing-masing. Anak pribadi, kalau dikatakan Allah itu bertempat dan punya tempat, wallahi Ustaz. Saya berlindung dari Sepakat ya? itu. Sepakat Ustaz. Nah, sepakat. Oke, ya, Allah sudah. punya tempat, terus Allah intiqal wa zawal, anak menjauh dari itu Ustaz. Nah, Sepakat. betul. Watahawul ya. Watahawul ya. Lah terus sampean tanya kepada yang di bawah sampean itu. Iya Ustaz. Orang Jangan yang dibawa ke seperti sana kita dulu, Ustaz. ini, orang yang berpemahaman Kamu seperti selesaikan kita ini, Ustaz. ini ngeri. Ngeri, Pak. Iya, biar selesai dulu Ustaz ya. Biar dikit aja Ustaz. Ya, mantan Mu'tazilah ngeri juga, Abata. Iya, ini Ustaz. Dikit aja Ustaz. Lihat itu. Ustaz, tinggal dikit Ustaz. Nah, gini Ustaz. Kalau kita mau sama-sama perangi, kita harus adil Ustaz. Kami berusaha menyadarkan teman-teman kami mengenai kesalahan pola pikir kami, mengenai kesalahan kami tidak menghargai dalil-dalil dari aswaja. Kami akan berusaha Ustaz. Ya, Tapi dari aswaja juga harus sepakat Ustaz. Maksudnya dalam gini, ada beberapa hal yang kita sudah sepakati, ada beberapa hal yang tidak kita sepakati. Gini Ustaz, saya kasih contoh ya. Dalam Maulid Nabi misalnya, saya sepakat, oke lah kalau aswaja mau mendirikan Maulid Nabi, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi perlu disandarkan juga bahwasanya, jangan dipotong dulu Ustaz. Bahwasanya Imam pendiri Nahdlatul Ulama sendiri, Mbah Hasyim Asy'ari juga kan sudah membuat kitabnya sendiri yang mengatakan bahwasanya ada maulid-maulid yang diharamkan atau yang dilarang. Dalam artian gini Ustaz, kami memerangi yang di dalam kami, antum-antum juga Ustaz, bantulah untuk memerangi segala sesuatu yang melenceng Ustaz. siap. Kita juga Tapi masa ini mau ya, diam. ini nanti saya jawab ya. Ini nanti saya jawab. Ya. Kalau sudah beritahu saya jawab. Ya, siap, ya. Kita juga sampai kapan Oke, kita siap, mau lihat
orang maulid Nabi, zikir, ngaji, tapi sambil dangdutan, sambil joget-joget, yang akhwat sama ikhwan saling cium tangan, meskipun itu disebut ulama lah apalah di kalangan mereka, tapi saya yakin ulama-ulama aswaja pun banyak yang tidak sepakat dengan hal itu. Saya yakin, aku yakin. Boleh Makanya saya begini, Ustaz. mau menjawab, Ustaz. Makanya kalau bisa, ini dari hati saya pribadi nih, Ustaz. Dari hati saya pribadi, kalau bisa kita sama-sama benahi. Dalam artian, kami berusaha membenahi diri kami. Ustaz juga bantulah untuk perangi segala kesesatan dalam bagiannya Ustaz lah. Siap. Karena kita nggak bisa Sudah, memaksakan. ya. Sunnahnya kami dipaksakan ke Jadi Ustaz. saya Ustaz juga nggak simpulkan bisa dulu ya, memaksakan. saya simpulkan dulu ya, boleh? Fadal. Oke, jadi begini Bapak ya. Yang pertama, ikhtilaf dalam fikih itu kan luas ya. Dan ianya tidak bisa diingkari. Ada yang memang contoh ya. Contoh rokok, maulid, tahlil ini tidak bisa diingkari. Memang itu ada. Katakan itu khilaful aula. Ya. Iya. Akan tetapi begini. Yang usul ini ada yang wajib diperangi. Akidah yang menyimpang ini Imam Izzuddin bin Abdul Salam itu hukumnya wajib memerangi betul, Ustaz. akidah-akidah yang menyimpang ini wajib. Nah ini sudah saya simpulkan di sini. Biarlah ini karena sudah masuk berbahas tentang fikih, saya serahkan kepada ahlinya Ustadz Muzaki dan Ustadz Hitam. Tafadol, saya izin turun. Minta maaf kalau saya ada silap dan salah kata. Maju Ustaz, minta maaf Ustaz kalau ada salah kata Ustaz. Oke. Ya, turun aja. Monggo Abata. ya Sani, monggo Kang Muzaki. Turun Abata, turun. Oke, ya. Siap. Ya. Silakan. Tadi sudah dari Bang Maning itu begini Ustadz Hitam ya. Di awal itu kan saya sudah beliau itu apakah menetapkan tempat ataupun menetapkan arah, dia itu arahnya sudah sangat jelas. Beliau itu menafikan tempat dan menafikan arah. Terkait dengan penambahan bidatihi, dia juga sudah sepakat bahwa bidatihi itu memang kontroversi. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bidatihi, tapi banyak ulama juga yang mengkritik kata-kata bidatihi itu. Itu sudah dalam diskusi tadi sudah selesai. Ya silakan Ustadz Hitam. Ya. Ya, fadal. Jadi seperti ini Ustadz Maning, mohon maaf sebelumnya dan salam Jangan Ustaz. Afan. Anak santri aja Ustaz. Santri Ustaz. Innal bala muwakkalun bin mantik, kata para ulama di situ disebutkan ini sebuah dalil yang menyampaikan bahwasanya setiap perkataan itu adalah doa. Kita menyampaikan ataupun mengatakan sesuatu, di situ kata para ulama dikatakan itu adalah doa. Kita tidak ada yang nyampe pada level ustadz di sini. Namun kita biarkan level ustadz ini sebagai doa. Jadi seperti itu. Amin. Ya, jangan larang untuk kami memanggil itu, karena ini sejatinya mendoakan, saling mendoakan. Kita Amin lanjut. ya Allah. Jadi Siap Ustaz. seperti ini Ustaz. Kalau perihal mengenai masalah pembahasan kita itu kan sebenarnya bukan membahas hukum aridi. Hukum aridi di situ contohnya seperti misalkan maulid, di dalamnya ada kemungkaran. Yang kita bahas di situ adalah hukum asalnya. Nah, kalau hukum asalnya di sini kan sebagaimana ulama telah menjelaskan, bahkan ada yang mensunahkan. Lah perihal mengenai masalah di dalamnya itu ada kemungkaran, maka ini bukan hanya khusus maulid. Di acara-acara yang bukan bid'ah pun, ketika di situ ada kemungkaran, ya wajib kita untuk istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga tidak hanya terkhusus terhadap bab maulid. Maulid kita bahas terlebih dahulu bagaimana hukum asalnya. Perihal mengenai masalah nanti ada hukum aridi. Nah, maka hukum aridi ini jangan dibawakan terhadap hukum asal, kan seperti itu hukum. Contoh, kita membaca Al-Quran, hukumnya sunnah bagus, tapi ketika ada hukum aridi di situ mengganggu orang lain ketika dibaca di waktu tengah malam, dan itu nyaring sampai mengganggu orang, ini bukan baik lagi. Ini namanya hukum aridi. Jadi tidak bisa dibenturkan hukum aridi dengan hukum asal. Sedangkan yang kita bahas itu adalah hukum asal. Itu yang pertama. Jadi perihal mengenai masalah kemungkaran yang ada di dalamnya, saya sampaikan bukan hanya terkhusus terhadap maulid.
Nah, Mas. terhadap acara-acara apapun kita harus mencegahnya seperti itu. Ya, Ustaz, Terus anak yang boleh. kedua, Ustaz, gimana? dikit, anak mau luruskan yang di bawah ini. Di bawah udah ini nih banyak-banyak ini. Maksudnya gini, Ustaz, yang anak mau luruskan, anak itu tidak menghukumi maulid ini sebagai haram. Tidak ada. Anak tidak pernah sebutkan tadi. Anak menghukumi maulid memang sebagai perkara bid'ah. Kita sepakat semua ya, maulid bid'ah. Cuman sekarang peletakan maulid bid'ah ini mau dibawa kemana? Apakah dibawa bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah? Gitu kan, Ustaz? Ya, terus Nah, untuk anak pribadi, kalaupun mau diletakkan pada bid'ah sayyi'ah menurut teman-teman semua, anak tidak masalah. Cuman pribadi buat anak, ketika kita mendirikan suatu bid'ah, maka satu sunnah bisa ditinggalkan. Dalam artian gini, Ustaz, bukan berarti tidak boleh. Kan dua-duanya sama-sama baik aja, ada pahalanya dua-duanya ya. Tapi buat anak pribadi, anak lebih menggaungkan sunnah ketika tidak mampu, baru saya kerjakan yang lainnya. Contoh ya, Ustaz ya. Contoh misalnya malam Jumat kita mau baca Al-Kahfi, tidak mampu nih, tidak mampu. Sunnahnya kan Al-Kahfi. Terus orang mau baca Yasin, fadol lah, karena tidak mampu, capek kerja segala macam, terserahlah. Tidak bisa juga Yasinan, ya sudah Al-Mulk. Tidak bisa juga Al-Mulk, ya silahkan ayat kursi sebelum tidur, apakah terserah. Kan tidak bisa lagi satu ayat lah Al-Quran. Maksudnya gitulah ceritanya. Dalam artian gini, Ustaz. Memang betul tadi yang Ustaz sampaikan bahwa kita ini menghukumi hukum asal. Betul, Anda sepakat, Ustaz. Cuman anak pribadi gini, Ustaz, kalau kita biarkan itu terus dan tidak ada dari kalangan aswaja sendiri yang menegur dengan sesama teman, siapa lagi yang mau menegur, Ustaz? Karena kalau kami yang menegur, maka pasti dibilangi kami tidak suka sama mereka, kami tidak suka sama mereka. Padahal wallahi, Ustaz, kami cuma mau bilang bahwasanya ini salah. Bukan salah semuanya memang, tapi harus dibenahi lah. Begini. Fadal. Si. Ya. Di Aswaja itu orang mengadakan maulid Nabi kemudian joget-joget. Itu kok labelnya langsung Aswaja ya. Itu satu, ini cacat menurut saya. Boleh anak jawab dulu, Ustaz, biar enggak jauh. Sebentar. Karena begini, Bang. Maulid Nabi yang dilakukan oleh masyarakat itu satu kan tidak, istilahnya itu secara legalitas ya, secara legalitas mereka melakukan maulid Nabi seperti itu ya, mereka ya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh panitia, yang disepakati oleh panitianya. Dan jangan anggap bahwa ulama-ulama di Aswaja itu tidak melarang, itu sudah dilarang. Begitu, Bang. Aduh, kita nggak ada ikhtilaf di sini tentang maulid. Bagus Ya. Ya. Kalau tentang maulid, Bagus. di Nasrani pun ada maulid Nabi Isa. Jadi kita nggak ada. Sebentar, nggak ada masalah bagus ya. Ini fokus Maulid Nabi itu tentang bukan ars dulu. bid'ah. Itu ya. Nanti kalau bahas tasabuh, Tarik dulu Bang Mani. kalau bahas tasabuh itu nanti. Aduh. Saya katakan begini. nanti Bang Mani, Maulid Nabi. izin Ustaz Zaki, nanti Ustaz Agusti setelah selesai ini dengan saya nanti di atas ya, Iya. kita berbicara. Kita nggak ada masalah dengan maulid. Nah, Nasrani Lah, pun ya, ada saja maulid. Agusti dengan Manding ini sudah Hargai sama. beliau dulu. Kepanjangan gitu ini. Agus, hargai beliau dulu. Ya. Biar ini aja, biar Ustaz apa menarik. Ustaz laki aja dulu, Bang Agus. Biar Hargai enak. beliau, hargai beliau. Enggak apa-apa, kita ambil faidah lah. Enggak apa-apa. Oke. Betul. Sudah bagus ya. Jadi begini. Jadi maulid Nabi itu meskipun dikatakan bid'ah tapi bid'ah hasanah dalam versi kita. Bid'ah hasanah itu setara dengan sunnah. Tetap bid'ah hasanah, ada bid'ah, ada hasanah itu karena ada dalil. Tidak mungkin kalau sesuatu itu yang tidak ada dalil kemudian apa yang ada dalil dikatakan dikatakan tercela, kan tidak. Ada istilah hasanah itu karena ada dalil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikatakan bid'ah itu karena melihat definisi daripada bid'ah itu sendiri.
Di antaranya definisi yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang mengatakan bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada di zaman baginda Nabi. Jadi perbuatan amaliyah yang tidak ada di zaman Nabi itu dikatakan bid'ah. Itu secara definisi. Nah, terkait dengan esensinya, maka maulid Nabi itu termasuk sunnah. Begitu, terkait secara esensi. Karena kenapa? Karena tidak menyelisihi sunnah-sunnah baginda Nabi. Bahkan dari sisi misalkan ya maulid Nabi itu dari sisi memperingati hari bersejarah. Karena maulid Nabi itu kan adalah memperingati kelahiran baginda Nabi. Itu memperingati hari sejarah, bersejarah. Itu ada dalam Al-Quran. Misalkan wadzakirhum bi ayyamillah, itu sudah dikatakan. Kemudian kontennya, isinya maulid Nabi apa? Membaca sholawat. Baca sholawat itu sudah jelas. Kemudian membaca zikir itu sudah jelas. Kemudian to'am itu juga sudah jelas, itu sudah ada. Jadi begitu. Jadi secara esensi maulid Nabi itu sudah sesuai dengan sunnah begitu. Ya, nah Ustaz, Ana ndak pernah memprotes itu. Ana tadi sebelum inilah wadzakirhum bi ayyamillah itu bisa dipakai untuk pendalilan maulid Nabi menjadi sunnah tuh dari siapa Ustaz? Begini Bang, itu sudah banyak ulama yang mengatakan begitu Bang. Siapa Ustaz? Boleh Ana tahu Ustaz? Kayak diantaranya dalam kitab dalam I'anah, kalau tidak salah itu Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. I'anah? Di dalam I'anah kalau tidak salah. I'anah apa Ustaz? I'anah Talibin? Ya. Gimana tuh teksnya Ustaz? Afan? Ya belum buka Tat, belum buka. Oh, enggak apa-apa, buka dulu Ustaz. Enggak apa-apa, kita santai-santai aja Ustaz. Menarik ini. Sama-sama buka. Gimana mobil Ustaz? Ini sudah saya sering buat postingan ini Ustaz. Karena sudah sering buat postingan kan bisa dibuka cepat-cepat Ustaz. Coba begini aja, begini. Wadzakirhum bi ayyamillah itu adalah salah satu dalil untuk kebolehan memperingati maulid Nabi. Nah, tapi tafsirannya dari ulama mana yang bisa ambil dalilnya menjadi maulid menjadi sunnah? Wadzakirhum bi ayyamillah. Silakan keberatan jenengan apa kira-kira dari sini? Wadzakirhum bi ayyamillah. Antum kan katakan dalil maulid Nabi menjadi sunnah itu satu, wadzakirhum bi ayyamillah. Itu dari mana? Tafsirannya gimana tuh? Kan antum yang bawa dalil dulu, kan saya enggak bawa dalil. Makanya begini. Nanti saya jelaskan ya, kalau misalkan ada sanggahan. Nanti saya jelaskan. Enggak apa-apa. Bang Ustadz Hitam kalau memang ada ininya enggak apa-apa. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan perihal mengenai masalah bid'ah hasanah. Oh, ini dulu Ustaz. Jangan ke sana dulu. Wadzakirhum bi ayyamillah. Siapa yang mengambil tafsiran menjadi maulid Nabi itu jadi sunnah? Itu dulu saya. Jangan dipotong dulu, saya ingin berbicara, kan saya mulai tadi. Nah, jadi kan ini arahnya, esensinya tidak setuju mengatakan bahwasanya maulid Nabi itu dikatakan sunnah, ya kan? Nah, jadi saya ke esensinya ke sini saja. Lah sehingga di dalam fatwanya Imam Ibnu Hajar di situ dijelaskan perihal mengenai masalah bid'ah hasanah. Kita ingat bahwasanya guru dari Imam An-Nawawi yaitu Abu Syamah di situ menyampaikan bahwasanya maulid itu bid'ah hasanah. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bid'ah hasanah. Sehingga kalau mau dilarikan sebuah hukum bagaimana? Maka di sini ada referensi wal hasilu annal bid'atal hasanatah muttafaqun ala nadbiha wa hiya ma wafaqa syai'an mimma marra wa lam yulzim min fi'lihi mahlurun syar'iyyun. Nah, jadi ketika ada bid'ah hasanah, ketika mau dilarikan terhadap hukum, maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami muttafaqun ala nadbiha. Jadi hukumnya itu adalah sunnah. Betul Ustaz. Kalau dibawa ke Imam Ibnu Hajar Al-Haytami
dibawa ke Imam Nawawi, dan dibawa ke ulama-ulama yang memberikan fatwa bahwasanya maulid Nabi itu bidah hasanah. Naam, ana sepakat. Cuman yang ana mau tanyakan tadi, pengambilan dalil wa dzakirhum bi ayyamillah sebagai menyatakan maulid Nabi tadi sebagai perbuatan sunnah, itu tafsirannya apa? Ulama Ya, siapa yang makanya itu kan sampean tadi memberikan waktu terhadap Ustadz Muzaki untuk mencari. Sekarang kan lagi berbicara dengan saya. Oh, iya, siap, Jadi siap, beliau siap. nanti Kalau yang Bentar. Itu kalau yang perbuatan. antum sampaikan Ustaz, Bentar ana dulu. sepakat. Bentar dulu. Itu Nah, Ustaz, kalau yang Ustaz Hikam tadi sampaikan, Bentar dulu, ana bentar sepakat dulu. karena ana udah Saya baca. nggak cari nih, saya nggak cari. Teruskan. itu maksudnya itu sunnah Nabi atau hukum sunnah yang ditangkap oleh Bang iya. Maning. Terserah Ustadz Muzaki mau Enggak, yang ditangkap menetapkan Bang Maning itu sunnah Nabi atau hukum sunnah maulid. Saya tidak bisa menyimpulkan karena yang membuat kalam Ustadz Ya. Muzaki. Bagaimana caranya izin saya mau sebentar. menyimpulkan kalau yang membuat kalam Ustadz Muzaki? Kalau saya yang buat kalam, maka saya akan simpulkan. Kalau begini ya, kalau saya yang diminta untuk menjelaskan, saya akan jelaskan. Tapi jangan dipotong dulu. Fadal. Itu loh. Tapi ini ya Ustaz, wa dzakirhum bi ayyamillah. Itu dulu Ustaz. Tapi kalau dari yang lainnya ana sepakat. Maksudnya kalau dari yang Imam Al-Haytami, Imam Nawawi, naam sahih. Itu sudah jelas, sudah mafhum. Ana enggak usah tanya lah kalau itu. Tapi kalau wa dzakirhum bi ayyamillah, ana baru dengar makanya ana tanya. Dari siapa? Itu aja. Begini ya. Terkait dengan ayat wa dzakirhum bi ayyamillah, itu kan dalam ayatnya dikatakan untuk mengingat hari-hari Allah, kan begitu ya. Nah, secara asbabun nuzul di situ kan berkaitan dengan peristiwa baginda Nabi Musa alaihi salam. Ya, di antaranya adalah berkaitan dengan peristiwa baginda Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa itu kan diselamatkan toh oleh Fir'aun, ya diselamatkan oleh Fir'aun, kemudian Fir'aun diselamatkan oleh Allah, kemudian Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ diperintahkan untuk diingatkan wa dzakirhum, dan ingatkan mereka orang Yahudi kepada baginda Nabi Muhammad, dan ingatkan mereka wahai Muhammad bi ayyamillah, tentang hari-hari Allah. Kalau dalam tafsir At-Tabarinya, dalam tafsir Ar-Razinya itu, di antara kasus yang disebutkan itu adalah kasusnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, di sini ada anjuran untuk mengingatkan ataupun untuk memperingati peristiwa-peristiwa bersejarah bi ayyami waqa'iha, dan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan di antara peristiwa bersejarah itu adalah kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi Fadal, lanjut Ustaz. Lanjut dulu Ustaz. Oke, itu dulu. Silakan kalau mau ditanggapi silakan. Itu menurut Imam siapa tadi Ustaz? Itu belum saya buka ulang Ustaz, belum saya buka ulang. Menurut Imam Muzaki. Saya buka ulang. Oke. Aduh. Mana Ustaz? Gini Ustaz. Ana sepaham ana Ustaz. Imam Muzaki udah Maning, Ya, silakan. Ya, sepahaman ana. Kalau wadzakirhum bi ayyamillah, wadzakirhum bi ayyamillah itu, kalau sepemahaman saya, sedikit pengetahuan ana ini Ustaz, yang ana dapat dari guru-guru ana, tafsiran mengenai wadzakirhum bi ayyamillah itu adalah tafsiran ayat supaya kita ini selalu mengingat kebesaran Allah apapun bentuknya. Sepakat atau enggak? Contoh tadi yang ditafsirkan tadi disebutkan Kebesaran Allah itu maksudnya bagaimana? Maksudnya? kebesaran Allah ya, Ya, salah satu contoh. bisa membela lautan, itu kebesaran Allah. Itu peristiwa bersejarah toh? Gini Ustaz, wadzakirhum bi ayyamillah itu bukan karena sejarahnya, tapi karena keagungan Allah yang ada pada peristiwa itu. Betul. Nah, gini Ustaz, kalau itu antum jadikan dalil sebagai menyunnahkan maulid Nabi,
Nggak bisa Ustaz. Ulama siapa yang menyebutkan seperti itu? Imam Muzaki. Begini bang, begini. Kalau itu antum ambil istidlal sendiri Ustaz kalau begitu. Begini. Jadi Kalau yang termasuk dikit aja, lanjut dikit aja Ustaz. Kalau dalil Oke, yang antum silakan, ambil silakan. itu kayak Ustaz hitam tadi, ana sepakat. Ana ndak membantah siapa sih yang membantah Imam Al-Haytami, Imam Nawawi. Ana siapa? ya betul. Tapi kalau yang antum bawa tadi wazakirhum bi ayyamillah terus menjadikan Maulid Nabi menjadi sunnah, wallahi Ustaz, ana juga kurang sepakat. Oke. Nanti saya buka lagi. Fadol, Kalau memang itu dulu, kita Ustaz. imamnya. Boleh saya izin Ustaz. Fadol. Jadi kan begini, entah mungkin Ban Maning ini juga pernah menemukan kan ada salah satu ulama menerangkan perihal mengenai masalah kesunahan puasa Asyura. Nah. Taswa dan Asyura ya. Nah, itu kan salah satu penyebabnya itu di dalam kitab tiada lain dikarenakan diselamatkannya Nabi Musa. Kalau tidak salah. Diselamatkannya Nabi Musa dari bahaya Fir'aun ataupun kelompok-kelompok Fir'aun. Tadi yang dibacakan oleh Ustadz Muzaki, Apa wazakirhum bi ayyamillah? ya itu kan yang berkaitan dengan selamatnya Nabi Musa bukan? Iya. Nah, jadi dalil kesunahan apa? Kesunahan untuk berpuasa Asyura tiada lain dikarenakan selamatnya Nabi Musa atas ancaman ataupun bahaya kelompok Fir'aun. Sehingga di situ yang digunakan ayat untuk mensunahkan apa? Puasa Asyura tiada lain adalah sebagai bentuk syukur adalah wadzakirhum billah bi ayyamillah, seperti itu kan, betul? Nah, pernah saya menemukan atau Ustadz mungkin pernah menemukan juga bahwasanya ada sebagian ulama mengatakan kalau bersyukur atas selamatnya apa? Nabi Musa itu sunnah. Ya, itu sunnah. Apalagi bersyukur atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW ataupun terutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini a'dhamun ni'am. Ini kata Tapi Kristiani sudah keduluan itu dari kita hitam. ya, sebentar. Kristiani udah keduluan dari kita. Iya, sebentar. Itu gimana hitam? Bagus. Masalahnya Sampean udah sebentar. keduluan. Artinya kalau hanya menjadi tim hore, Kalau alasannya gitu, Nasrani keduluan lah hitam. Maulid Nabi Isa itu. ya sebentar. Aduh, itu gimana hitam? Bagus. Ya, nanti berbicara dengan saya tidak apa-apa lah. Kalau Ustadz Maning memperkenankan untuk sampean berbicara dengan saya, monggo. Nah, jadi begini, kalau sampean mau berbicara, sekarang sampean yang mau berbicara atau Ustadz Maning? Ya, terus jelasin hitam. Ya, monggo Ustadz Maning. Mohon minta waktunya dulu Ustadz Maning. Kayaknya mulai tadi, mohon maaf Ustadz Maning, saya menghargai jenengan. Mulai tadi Ustadz Agus ini menjadi benalu, mengganggu. Jadi mohon Bukan waktunya. benalu, Jadi ini hore. sama teman-teman ente Muzaki si Dia itu Kofi. tim horenya, Ustaz. Tim hore. Ustaz Makanya Makanya ngomong dia tepuk tangan. Kofi cuman Ustaz Makanya Maning. ngomong dia tepuk tangan, dia tim nggak hore paham saja. masalah. Kalau cuma dia nggak paham masalah, ya mending Ustaz dibawa Maning. aja gitu. Ustadz Maning, boleh saya boleh digantikan beliau tidak Ustadz Maning? Artinya biar beliau itu puas, tidak Alasannya begitu, mengganggu. Nasrani keduluan dari kita gitu. Ya, besarkan. Ya, monggo besarkan dengan saya Ustadz Agus. Ustadz Maning tanpa mengurangi rasa Cuma hormat. diam, ya mending dibawa Tapi gitu. kalau Aja dibawa. Besarkan dulu. Saya ngomong Ya, Monggo saya dibesarkan. Ya. Ustadz Maning, boleh saya minta waktunya sebentar tidak? Ustadz, nanti gampang sampean. Ini biar beliau itu puas untuk berbicara. Monggo, Ustadz Agus sampaikan sesuai dengan data. Monggo, silakan. Oh ya, tapi saya tidak ada masalah dengan pembahasan Maulid, dengan pembahasan puasa Asyura itu tidak ada. Saya kurang tertarik membahas itu. Saya naik kemari karena tertarik dengan pembahasan Allah. Ya, sebentar. Monggo, silakan. Tidak apa-apa. Ini kita kembali ke topik awal nih hitam Iya, tentang Tuhan di atas arsy. Ini simpel saja bagi pemahaman antum sampai detik ini. Itu al-arsy itu bagi antum itu apa? Coba silakan. Makhluk. Al-arsy bagi antum itu apa gitu? Al-arsy atau al-arsy Allah. Arsy Allah. Ya. Makhluk.
Sekedar makhluk mungkin ada tafsiran yang lain lebih Makhluk. detail gitu. Jawaban saya itu adalah makhluk. Antum mencukupkan sampai di situ. Iya. Saya juga makhluk. Kalau sekedar makhluk, saya juga makhluk gitu. Ya Ini tujuan masih sampean untuk bertanya ke ambigu. situ apa? Anunya, nyambungnya itu Ya, apa? makanya saya katakan tafsiran lebih lebih detail dari antum tentang Nggak mau nggak mau al-ars. menafsirkan saya. Kalau ditanyakan apa itu ars itu apa makhluk, lalu Oh, lanjutannya intinya gimana? pemahaman sederhana yang antum tanggapi dari kata al-ars. Ya sebagian dari makhluk Allah, memang diri kitab seperti itu. Aduh ribet ini. Loh, kok dijadikan ribet? Wong Ya, ini pertanyaan kalau sekedar- sampean dijawab sekedar dengan makhluk, simpel. saya katakan ya, saya sudah membantah. Kalau sekedar makhluk, saya juga makhluk. Jadi apa bedanya saya dengan al-ars? Ya bentar-bentar, berarti ini maunya jawabannya seperti apa? Maunya sampean apa? Jawab apa saya? Mau Itu disebut memang kalau sama jisim? tim Hore bingung saat sama tim Hore itu gitu. Ya, saya mau jawab apa kok saya ditanya tapi harus dijawab dengan sesuai dengan apa yang sampean mau. Kok bisa seperti itu? Ya, saya sudah membantah jawaban Anda. Berarti kalau saya katakan saya juga makhluk, berarti jawaban Anda itu tidak benar atau tidak memuaskan gitu. Saya Ya, sampaikan ars Ya. di situ makhluk, Anda itu makhluk. Salah saya mengatakan seperti ini. Ya, apa beda? Ini aja. Oke, saya kalian. Ini ribet nih sama apa banci Kok mutazilah. ribet? Halo, assalamualaikum Ustaz. Ini Agus, coba kamu pergi warung, beli dulu apa gula-gula lollipop mungkin- gitu, diisap dulu. Ya, Kayaknya biarin, antum dari Ustaz. tadi tuh berputar-putar Biarin. loh. Tadi. Biarin. Artinya ini kan nampak dari kelompok sebelah seperti ini kualitasnya. Monggo. Gimana? Oke. Nah, Lalu apa perbedaannya saya dengan al-ars gitu? lah, Silakan, kalau sampean itu sebagai makhluk yang bernyawa, kalau apa itu ars bukan yang makhluk yang bernyawa. Selesai. Oh, Kan? gitu aja ya. Oke. Oh iya. Salah jawaban saya. Ya Agus, maning Salah apa ini tidak jawaban saya? Bentar Ustaz Nasihat. Saya salah apa tidak jawaban saya? Ini sebenarnya Mengatakan pembicaraan mau apa itu- dibawa ke arah mana ini? Ya, sebentar Ustaz. Pertama, ini saya ingin meminta ketegasan beliau. Pertama mengatakan Allah apa itu ars itu apa? Saya katakan makhluk. Berarti saya juga makhluk. Iya, Anda makhluk, ars makhluk. Bedanya apa? Kalau Anda itu yang bernyawa, makhluk tidak. Apakah dari jawaban saya ini ada yang salah? Ayo jawab. Sekarang ya gini. Lah, Antum- jawab, ada yang salah apa tidak dulu? Ini kan pertanyaan Anda. Masa ketika bertanya ini benar atau tidaknya masih belum disepakati? Ini salah apa benar? Ayo jawab. Bentar. Antum tahu arsnya? Jawab dulu. Ini sampean tadi menanyakan, saya jawab. Sepakat tidak dengan jawabannya dulu. Jangan kayak perempuan, Gus. Kita sepakati dulu. Ente yang perempuan. Ayo jawab dulu. Apakah yang saya jawab itu salah atau tidak? Ya jika benar saya benarkan. Ini karena jawaban Ya, makanya antum saya kan bertanya. seperti banci gitu. Ya, makanya saya bertanya Pak Agus. Tidak berani Artinya- mendekatkan apa itu al-ars. Ya inilah sebenarnya dari kalangan antum-antum dari Asy'ariyah. Nah, Jika ini mau ditanyakan nyerang tentang pribadi al-ars, sudah. pasti sekedar makhluk. Begini gitu. begini Ya, bagus. Itu maklum. Jangan Jadi saya- Bagus, bagus. ini mau disimpulkan Ustaz. Mungkin beliau tidak paham dengan bahasa saya. Mungkin. Disimpulkan Ustaz. Nah, jadi Bang Agus ini sedang mencari jawaban yang sesuai dengan pemikirannya. Ini pertanyaan seperti ini tuh pertanyaan tidak logis, tidak layak untuk dijawab. Bentar Ustaz, mungkin ini perlu Tidak disepakati layaknya itu dulu. bagian mananya coba? Ini Bentar yang- Ustaz. gini. Sebelum yang ke situ menarasikan izin. logis yang tidak layak Iya. bagian mana? Iya. Mau dibawa kemana? Ustaz, nanti saya Mau simpulkan, dibawa Ustaz. kemana? Izin. Jadi begini Ustadz. Ustadz Hasani sebentar. Jadi begini, Anda tadi kan Agus itu menyoalkan bahwasannya tanya sama Ustadz Al Hasani, Ustadz Hitam itu mengatakan bahwasannya makhluk arsy itu apa, ya kan? Kemudian Ustadz Hasani jawab itu adalah makhluk. Lalu Anda ingin memaksa dengan jawaban lain, iya kan? Sehingga Ustadz Hasani katakan, terus saya apa? Antum tanyakan balik itu kan, saya ini siapa? Ya makhluk juga.
Cuman bedanya kalau arsy itu adalah makhluk tapi tapi mati, sementara Anda itu adalah yang hidup, makhluk yang hidup. Nah, Anda pingin mengatakan arsy itu berarti kalau bukan makhluk apa? Sehingga Anda bisa mewakilkan itu jawaban. Saya udah dapat. Coba jelaskan. Dapat Makhluk itu apa? ilham bentar nasihat. Saya kembali ke hitam bentar. Ya gini hitam. Mungkin Makhluk lebih saya maksud itu apa? sederhanakan Makhluk lagi. atau bukan? Ya, bentar nasihat. Ya, saya udah cukup bagi antum. Dengan antum tentang al-arsy atau arsy ar-rahman ya. Itu sifat-sifatnya apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah menurut pengetahuan antum? Sifat-sifatnya aras, Al-arsy, ya. bentuknya aras gitu. Ar-Rahman. Sifat-sifatnya yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sifatnya Pengetahuan antum, ya. kayak tidak pernah menemukan sifatnya aras dalam Al-Quran. Emang Anda menemukan? Ya, berarti Banci Mu'tazilah tidak mengenal sifat al-arsy. Apakah sampai Makanya begini? saya tanya di dalam Al-Quran. Antum ini mewakili Banci Mu'tazilah, jadi antum jangan malu-maluin Bancinya Mu'tazilah gitu. Aduh, bentar, Enggak ada sifat ini. Enggak Bang Agus, ilmiah Mohon maaf, dikit. saya- Ilmiah dikit lah. Begini orangnya antum maning, ini orang yang antum bawa seperti ini kayak Agus ini. Iya, Mujassimah ini, orang Mujassimah blow on. bentar Ustaz. Ya, silakan katain Mu'tazilah, saya tidak masalah. Karena kita di Ya, sini room ya. room diskusi, saya terima. Begini Pak Agus, begini. Saya Pak Sampian kan tadi nanya terhadap saya perihal mengenai masalah sifat-sifat aras yang ada keterangannya dalam Al-Quran, ya kan? Betul? Sepengetahuan antum. Ya. Nah, maka saya sampaikan, saya tidak pernah menemukan kejelasan di dalam Al-Quran secara spesifik yang di situ dijelaskan sifat-sifat Al-Quran dan Sunnah. apa itu aras. Ya sebentar Ustaz Agus, artinya kita akan berbicara santai. Lah, sekarang saya nanya, emang sampean menemukan sifat aras yang diterangkan secara eksplisit dalam Al-Quran? Monggo jawab. Ayo. Antum benar-benar tidak mengenal sifat al-arsy. Jawab Tidak. dulu dong. Jawab ada tidak? Enggak, saya yang bertanya duluan tadi. Antum benar-benar tidak mengetahui. Makanya Ustadz Agus, saya tadi sudah menjawab dengan lugas. Saya tidak pernah menemukan keterangan, tidak tahu keterangan. Berarti saya salah nanya ini. Mungkin ada yang siapa saja gitu yang mungkin dari kalangan Banci Mu'tazilah bisa membantu Bang Hitam. Udah, udah. Ya, Berarti sudah dari ya, kalangan Ustadz Banci Agus ya. Mu'tazilah yang lain bisa menjelaskan mungkin Bang Pela. Ya sudah ya banci. Wahabi prematur dalam situ udah nggak bisa wahabi prematur. Intinya itu yang mau diucapkan Agus itu. Intinya mau ngomong Banci Mu'tazilah itu aja. Iya, itu aja. B prematur, wahabi prematur itu. Gara-gara Bang Agus nggak punya dalil. Malu maning kamu ini ya Gus, bikin malu maning kamu ini. Naik ke atas ini. Wahabi prematur, Roy. Makanya izin saya sebelum ke yang lain, saya sampaikan dulu ya Ustadz Agus, mohon maaf. Apa itu terhadap Ustadz Agus ini sebenarnya menampakkan kualitas sampean terhadap yang lain. Makanya saya sampaikan tadi Ustadz Agus dari awal saya simpulkan dulu. Kualitas antum nampak kan? Tidak tahu sifat al-arsy. Ini sungguh apa ya? Iya. Dari sekali memang. Ya kan cuma antum yang tahu. Boleh minta waktunya Pak Agus sebentar dulu ya. Cuma antum yang tahu. Ya, Pak Agus boleh minta waktunya. Di-mute dulu Pak Agus. Di-mute. Saya salah memberi pertanyaan kepada Hitam. Mungkin ada teman-teman dari Banci Mu'tazilah yang membantu. Ya, ini saya mau jawab Ustaz. Sifatnya al-arsy. Ning bikin malu ning Gus ini ning. Ya, Agus boleh ditutup loh. Bentar Ustadz Maning. Artinya biar kita ambil kesimpulan dulu. Mohon ditutup dulu Ustadz Agus. Saya minta waktunya, minta penghargaan sampean. Jadi seperti ini tadi Ustadz Agus ini khawatir ada yang baru datang menanyakan al-arsy itu apa. Maka saya jawab itu adalah makhluk. Nah, berarti sama dong, saya juga makhluk. Iya, sama-sama makhluk. Nah, lalu apa perbedaannya? Nah, perbedaannya kalau Anda itu adalah makhluk yang bernyawa, sedangkan aras itu tidak. Nah, ini tidak setuju. Apakah Pak Agus ini tidak setuju dengan jawaban ini? Ini tidak dijawab.
Terus yang kedua, tadi menanyakan perihal keterangan sifat-sifat ars yang ada dalam Al-Quran. Maka saya sudah sampaikan bahwasanya saya tidak pernah menemukan keterangan yang eksplisit. Berarti pertanyaan yang saya ada di salah. dalam- Seharusnya bukan ke Anda, Hitam. Iya, iya, Ya. Ustaz Agus. Ya, ya. Ini nggak bisa berkelanjutan. Antum Iya, iya, menantang iya, iya. untuk berdiskusi, tapi Iya. antum tidak tahu apa-apa. Sekarang, gitu. sekarang kalau misalkan saya mengatakan Tahan, tidak tahan, tahu, tahan. kiraan Ustaz Tahan dulu, Agus tahan dulu. tidak. Eman sama Tahan dulu, tenaganya. Tapi sebenarnya saya maklum Ustaz sih, Maning, karena antum tidak tahu ini mohon apa-apa. maaf Ustaz Maning ya. Label Banci Mu'tazilah itu ya. merendahkan Ustaz Agus. Itu pun udah maklum Ustaz gitu. Ini bukan Agus. merendahkan Antum atau tidak apa. mau menjawab sifat-sifat Kalau memang al-ar. Agus ini adalah bagian dari sampean atau dia dari tadi mendukung sampean, mohon maaf untuk dikontrol. Ini yang pertama. Ini yang seharusnya dikontrol, Ustaz Maning. Ya. Yang pertama, kenapa kok saya sampai minta naik lagi? Satu, ya, yang pertama. Orang ini tidak ada data. Dari